Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa ST Mikroyal Kisaran, Prodi Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Andrinata STMkom. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Adapun judul materi kami yaitu Aspek Keamanan Sistem Informasi. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Tiara Azmira dengan NIM 20220228. Selanjutnya, Muhammad Rizky Manurung dengan NIM 20220118. Berikutnya, Imai Nursela dengan NIM 20220280. Selanjutnya, Riri Khairunisa dengan NIM 20220512. Dan yang terakhir, Harum Melati Margolang dengan NIM 20220226. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Aspek Keamanan Sistem Informasi. Keamanan sistem informasi adalah prosedur untuk mencegah pencurian data, akses tidak sah, dan kerusakan terhadap suatu sistem informasi sebuah perusahaan. Ada 4 aspek sistem informasi yang harus kita pahami. Yang pertama ada privacy atau confidentiality, yang kedua ada integrity atau integritas, dan yang ketiga authentication atau autentikasi, dan yang terakhir ada availability atau ketersediaan. 4 aspek keamanan sistem informasi ini akan dijelaskan oleh pemateri-pemateri berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai aspek yang pertama, yaitu privasi atau confidentiality. Privasi berhubungan dengan data yang pribadi, sedangkan confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu. Confidentiality menjamin perlindungan terhadap akses informasi. Confidentiality atau kerahasiaan merupakan unsur untuk memastikan suatu informasi tersebut hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang atas akses ke informasi tertentu. Pada umumnya, informasi rahasia dapat jatuh ke tangan yang salah karena data breach atau ancaman orang dalam. Beberapa jenis serangan yang umum digunakan untuk mengakses informasi rahasia tersebut yaitu serangan man in the middle, pembobolan enkripsi, serangan eavesdropping, serangan terhadap aspek privasi misalnya adalah usaha untuk melakukan penyadapan atau dengan program sniffer. Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan privasi dan confidentiality adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi, menggunakan autentikasi 2 faktor, yaitu penggunaan password yang kuat, enkripsi, dan lain-lain. Sekian mengenai privasi atau confidentiality. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang integriti atau integritas. Integriti atau integritas adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dalam mencapai informasi. Dalam keamanan informasi, integriti atau integritas mengacu pada suatu metode atau langkah-langkah untuk menjaga agar data atau informasi tidak dapat dimanipulasi, diubah atau diedit oleh pihak yang tidak punya wewenang. Langkah-langkah ini memberikan jaminan atas keakuratan dan kelengkapan informasi. Perlu Anda ketahui, aspek perlindungan integriti tidak hanya akan melindungi keakuratan informasi dari serangan hacker, namun juga untuk mencegah perubahan informasi yang tidak disengaja. Contohnya seperti kesalahan pengguna atau kerusakan sistem. Untuk mencegah modifikasi informasi yang tidak diinginkan atau untuk memastikan bahwa informasi dapat dipulihkan kembali. Jika diubah oleh pihak tidak sah, maka terdapat beberapa langkah pencegahan yang bisa Anda lakukan.
Beberapa di antaranya seperti mengontrol akses pengguna, enkripsi, autentikasi yang ketat, prosedur backup dan recovery, version control, input validation. Sekian mengenai integrity atau integritas. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang authentication atau autentikasi. Autentikasi adalah sebuah metode untuk mengkonfirmasi penggunaan data sebuah sistem. Jenis autentikasi yang pertama yaitu 2FA atau faktor authentication, merupakan autentikasi dengan lapisan tambahan jika dibandingkan hanya menggunakan password. Jenis berikutnya adalah MFA atau multifaktor authentication. Faktor autentikasi selanjutnya adalah kode OTP. Jenis ini pasti sudah banyak digunakan pada beberapa aplikasi. Bahkan hampir semua aplikasi menggunakan jenis ini. Fungsi autentikasi memastikan permintaan akses valid, melakukan konfirmasi ganda, melakukan pemblokiran akun pada aktivitas mencurigakan, menjaga keamanan data yang berada di akun. Simpulannya, autentikasi adalah sistem validasi identitas penggunaan untuk membuktikan bahwa kamu adalah pemilik sah akun tersebut sebelum memastikan sebuah layanan. Dan penjelasan tentang authentication atau autentikasi selanjutnya akan diserahkan oleh pemateri berikutnya. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang availability atau kesediaan. Kerahasiaan merupakan unsur yang memastikan bahwa pihak yang memiliki hak akses ke suatu informasi dapat mengakses informasi tersebut dalam bentuk yang dibutuhkan tanpa gangguan atau hambatan. Aspek ini menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait atau aset yang berhubungan bila mana diperlukan. Para peretas biasanya mengganggu availability website menggunakan beberapa jenis serangan, salah satunya adalah DDoS attack. Serangan tersebut dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas server, jaringan, atau sistem untuk mengganggu lalu lintas normal. Jika peretas berhasil melakukannya, maka akses website dapat menghilang atau bekerja dengan sangat lambat. Selain itu, ketersediaan informasi juga dapat terjadi karena beberapa hal lain, seperti karena menggunakan bandwidth yang tidak mencukupi atau karena adanya kode berbahaya di dalam sistem. Untuk menjaga aspek availability ini, terdapat beberapa upaya yang bisa Anda lakukan. Beberapa di antaranya seperti rekan layanan pelindung DDoS menggunakan redundancy, firewall, dan proxy server, memastikan bahwa bandwidth yang digunakan mencukupi pengguna akses kontrol. Baiklah, saya akan memberikan contoh mengenai kasus penyerangan sistem atau keamanan sistem informasi yang terjadi di Indonesia, di mana pada tahun 2013 terjadi perang hacker Australia versus Indonesia. Salah satu perang cyber paling gempar di Indonesia adalah aksi hacker Indonesia ke Australia. Kasus ini bermula saat Edward Snowden, mantan intelijen Amerika Serikat, menyatakan Australia menyadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hal tersebut menyulut kemarahan hacker Indonesia sehingga lahirlah Anonymous Indonesia. Komunitas ini pun membuat gerakan #StopSpyingIndonesia dengan menggempur website Australia melalui berbagai cara. Tentara Cyber Indonesia tak berhenti server situs-situs Australia dengan request palsu sampai overload dan website gagal akses. Salah satu korbannya adalah situs polisi federal Australia. Dan masih berlanjut, Anonymous Indonesia juga melakukan DDoS terhadap ratusan website milik sipil secara acak. Serangan ini membuat situs bisnis kelas bawah di Australia menampilkan kata-kata peringatan dari Indonesia. Tentara cyber Australia pun tidak tinggal diam, mereka balik menyerang dengan membuat down berbagai website penting, seperti situs KPK, PLN, Garuda Indonesia, Polri, Tempo, dan lain-lain. Baiklah, itulah salah satu contoh penyerangan sistem yang terjadi di Indonesia.
Nah, dari materi yang sudah kami jelaskan tadi, kami menarik kesimpulan bahwa ancaman keamanan informasi Anda dapat datang dalam berbagai bentuk. Dengan memahami keamanan informasi, Anda dapat mengevaluasi dan mengidentifikasi kebijakan di perusahaan. Anda dapat melihat apakah kebijakan tersebut dapat melindungi informasi rahasia sesuai aspek-aspek keamanan sistem informasi. Sekian video presentasi untuk kesempatan kali ini. Kami kelompok 4 mengucapkan terima kasih.